Halo semuanya, nama aku Denzel. Di video kali ini aku akan menceritakan apa saja yang aku dapatkan setelah menonton 3 video. Ketiga video ini diberikan oleh kakak untuk membantu aku merefleksikan diri. Video pertama yang ku tonton berjudul Why Passion is Not Enough oleh Alexandro Ruby. Ada sebuah pertanyaan yang menarik yang ditanyakan oleh banyak sekali anak-anak muda. Gimana caranya nemuin passion? Banyak anak muda sulit untuk menemukan passion mereka. Di video ini, ada sebuah teknik yang dipakai oleh orang-orang di Jepang, yaitu Ikigai. Ikigai artinya reason for being. Ikigai ini dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu what you love, what you are good at, what you can be paid for, dan what the world needs. Latar belakang orang-orang bisa berbeda, maka dari itu starting point orang pun bisa berbeda-beda. Maka ada yang mulai dari what you can be paid for. Dari sini kita bisa cari apa yang bisa kita lakukan agar bisa dibayar. Mungkin ada juga yang mulai dari what you love. What you love ini bisa kita lakukan apa yang kita suka atau passion kita. What you are good at. Di sini kita bagus di suatu bidang dan kita mau melakukannya. Dan yang terakhir, what the world need. Ada apa sih yang dunia ini butuhkan? Nah, passion yang kita dalami sebenarnya bisa punya banyak kegunaan jika kita melihatnya secara luas. Bidang yang kita dalami bisa kita cari lebih dalam lagi. Sebagai contoh, passion kita ada di dalam bidang game. Kita bisa gali lagi apa yang kita sukai dari game tersebut. Mungkin kita suka sisi kompetitif dari game tersebut. Atau mungkin kita juga suka bagian game development. Atau kita juga bisa menggabungkan dua passion berbeda kita. Sebagai contoh, game dan juga musik. Saat digabungkan, mungkin orang bisa mengambil bagian scoring musik untuk game. Passion terkadang tidak bisa menghasilkan sesuatu bagi kita. Tapi, kalau kita kasih time dan effort kita, ini bisa berguna dan menghasilkan sesuatu. Ini bisa dikembangkan menjadi what you are good at. Lalu, bagaimana sih kita bisa cari waktu untuk melakukan hal-hal ini? Kita bisa membuat planning, dan kita bisa kurangi waktu yang kita pakai untuk hal-hal yang tidak penting. Contohnya seperti main sosial media dan hal-hal lainnya. What the world needs tidak selalu harus terhubung dengan passion kita. Tapi, kita bisa coba usahakan untuk memberikan satu hal yang bermanfaat untuk orang-orang lain. Kalau kita terus berada dalam comfort zone kita tidak akan bisa melakukan hal-hal seperti ini. Dan hal yang perlu diingat adalah gagal akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tapi, gagal adalah sebuah proses yang memang kita harus hadapi agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ada banyak hal yang di kehidupan tidak bisa kita lewati. Kita harus merasakan proses tersebut. Dari video ini secara pribadi untukku menarik dan bagus karena bisa membantu untuk menemukan passion. Dan passion ini bisa dikembangkan menjadi hal-hal bermanfaat lainnya bagi orang-orang sekitar juga. Di video kedua yang berjudul How I Visualize My Dreams into Reality oleh Maria Rahajeng membantu aku caranya mengubah mimpi menjadi kenyataan. Di video ini ada suatu cara yang cukup unik untuk memvisualisasikan mimpi menjadi nyata. Caranya adalah dengan menggambar mimpi-mimpi kita yang ingin dicapai dan ditempel di tempat yang akan sering kita lihat. Ini disebut dream board. Sebelumnya, apa itu dream board? Dream board adalah gabungan kolase dari gambar atau foto dari sebuah mimpi atau sesuatu yang ingin dicapai guna untuk menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Ini membantu kita untuk mencapai titik goal kita. Dengan membuat dream board ini,
dan melihatnya setiap hari, ini bisa membantu kita untuk terus termotivasi dan jadi ingat apa yang ingin kita capai. Perubahan berawal dari diri kita sendiri. Salah satu aturan untuk membuat dream board ini adalah mengisinya dengan diri sendiri. Kita bisa isi apa yang benar-benar ingin kita capai, bukan tuntutan dari orang lain. Ada juga pertanyaan yang bisa membantu kita seperti, how do you visualize your life? What do you wish to achieve in life? What inspires or motivates you? Karena sebelum kita mencapai sesuatu, kita sebelumnya harus memvisualisasikannya dan memimpikannya terlebih dahulu. Hal yang dipikirkan kita bisa mempengaruhi kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus memikirkan hal-hal positif setiap harinya. Jika kita terus memikirkan apa yang bisa membangun diri kita dan terus memvisualisasikannya, ini akan menjadi lebih mudah untuk dicapai di kehidupan nyata. Hal yang menarik dari video ini juga meyakinkan aku untuk mencoba hal baru yang mungkin kita anggap kita tidak bisa melakukannya atau tidak suka. Tapi setidaknya kita mau coba terlebih dahulu karena itu bisa menjadi kunci untuk masuk ke pintu-pintu lainnya. Di video ketiga yang kutonton adalah Math, Finding Harmony in Chaos oleh Sujiwo Tejo. Di video ini, beliau mengatakan bahwa Indonesia kurang maju karena matematikanya rendah. Di benak orang, matematika itu tentang angka-angka, hitung-hitungan. Padahal matematika itu tentang logika. Jadi sebenarnya matematika ini adalah sebuah bahasa juga. Sama seperti bahasa Prancis, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya. Matematika adalah kemampuan menangkap pola dari sesuatu yang semulanya tidak terpola. Itulah kemampuan matematika yang harus ditanamkan kepada anak-anak dan orang-orang sejak dini. Melihat kemacetan yang seolah-olah semrawut, tapi sebenarnya ada polanya. Jarang ditanamkan bahwa matematika itu adalah sebuah bahasa. Inti dari matematika adalah mencari persamaan. Jadi, di video ini aku mendapat pengertian bahwa matematika tidak selalu mengenai angka, dan matematika bisa dihubungkan dengan banyak sekali hal. Contohnya juga seperti musik. Cara berpikir kita juga berguna jika menggunakan cara berpikir di matematika. Kita harus melihat pola yang semulanya tidak terpola. Jadi, inilah hal-hal yang aku dapatkan dari menonton 3 video tersebut. Terima kasih.